Dime tu verdad, nadie que estás pasando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hadirnya kita bisa diberi kesempatan pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi tentang relasi interpersonal sebagai pengganti final yang diberikan oleh Kak Abu selaku pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi. Sebelum kita masuk pada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riana Nurwahida Shani Topala. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan tim saya ada Wilda Sri Lestari, Ayu Arsyamsi, Lydia Sulistiawati, dan Musriani. Langsung saja kita masuk pada materinya yang akan diambil alih oleh teman tim saya. Definisi relasi interpersonal. Relasi interpersonal merupakan relasi sosial yang telah membangun dinamika kehidupan manusia menjadi lebih berwarna atau kompleks. Relasi interpersonal merupakan relasi antar pribadi yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak tertentu memiliki kontribusi sesuai dengan kapasitas membangun relasi dan kepentingan diharapkan dalam relasi. Aspek psikologi komunikasi dalam relasi interpersonal. Berikut dinamika yang menjadi aspek utama dalam psikologi komunikasi interpersonal. 1. Menemukan jati diri. Menemukan jati diri ini merupakan proses mengenali siapa dirinya, memahami nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup yang sejati. 2. Mengembangkan konsep diri, membentuk dan penguatan profesi tentang diri sendiri mencakup penilaian terhadap kemampuan pribadi dan identitas sosial. 3. Mampu mereposisi lingkungan di sekitar. Mampu mereposisi di lingkungan sekitar ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau mengembali peran baru dalam lingkungan sosial atau profesional sesuai perubahan situasi. Baik, selanjutnya pentingnya relasi interpersonal dalam masyarakat. Makna atau pentingnya relasi interpersonal bagi pelaku dan atau orang lain di sekitar sangat ditentukan oleh kualitas hubungan. Hubungan yang berkualitas akan memberikan makna yang baik jika dibandingkan dengan kualitas yang rendah. Beberapa faktor yang menentukan kualitas relasi interpersonal diantaranya yaitu TUPS dan MOMS. Yang pertama yaitu informasi tentang diri pihak yang akan diajak berelasi. 2. Pengembangan aturan-aturan yang lebih banyak. Yang ketiga, peran yang dimainkan dalam relasi interpersonal lebih banyak ditentukan oleh karakteristik pribadi. Yang terakhir, relasi interpersonal yang berkualitas jika menekankan pilihan masing-masing individu daripada pilihan kelompok. Baik, selanjutnya dinamika relasi interpersonal. Jadi dinamika relasi interpersonal itu ada dua. Yang pertama, hubungan interpersonal bersifat dinamis, dipengaruhi oleh pola interaksi, respon, dan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, komunikasi adalah proses adaptif yang terus berkembang berdasarkan reaksi yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi relasi interpersonal. Faktor yang mempengaruhi relasi interpersonal ada 3, yaitu yang pertama, faktor internal, meliputi kepribadian individu termasuk sifat, nilai, dan sikap. Memainkan peran besar dalam bentuk relasi interpersonal. Individu dengan kepribadian yang mudah bergaul, ramah, dan empati cenderung lebih mudah membangun hubungan yang positif. Sementara itu, individu yang pemalu, sensitif,
atau memiliki kecenderungan untuk bersikap defensif mungkin mengalami kesulitan dalam membangun dan memelihara hubungan. Motivasi individu untuk membangun dan memelihara relasi interpersonal juga penting. Motivasi dapat dipengaruhi oleh kebutuhan akan rasa aman, dukungan, kasih sayang, atau tujuan bersama. Individu yang memiliki motivasi yang kuat untuk membangun hubungan yang positif cenderung lebih proaktif dalam berinteraksi dan memelihara hubungan tersebut. Persepsi individu terhadap orang lain dan situasi sosial memengaruhi cara mereka berinteraksi dan membangun hubungan. Persepsi yang positif dan optimis cenderung mendorong interaksi dan positif. Sementara persepsi yang negatif dan pesimistis dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam membangun dan memelihara relasi interpersonal yang sehat. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan empati membantu membangun kepercayaan, pengertian, dan kedekatan dalam hubungan. Begitupun dengan sebaliknya, komunikasi yang buruk seperti kurangnya kejelasan, ketidakjujuran, atau kurangnya empati dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Lingkungan sosial tempat individu berinteraksi juga mempengaruhi relasi interpersonal, budaya, norma sosial, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu hubungan dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dan membangun hubungan. Misalnya, dalam budaya individualistis, individu cenderung lebih fokus pada kebutuhan dan tujuan pribadi. Sementara dalam budaya kolektif, individu cenderung lebih fokus pada kebutuhan dan tujuan kelompok. Situasi atau konteks di mana individu berinteraksi juga mempengaruhi relasi interpersonal. Situasi yang stres seperti konflik atau ancaman dapat menyebabkan ketegangan dalam suatu hubungan. Namun begitupun dengan sebaliknya, situasi yang menyenangkan dapat mendukung dan memperkuat hubungan. Yang ketiga yaitu ada faktor lainnya yang meliputi empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Yang ini merupakan faktor penting dalam membangun relasi interpersonal yang positif. Individu yang empati cenderung lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Kejujuran dalam komunikasi dan perilaku merupakan dasar penting dalam membangun kepercayaan dan membangun hubungan yang sehat. Ketidakjujuran dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan konflik dalam hubungan. Sikap suportif seperti memberikan dukungan emosional, bantuan praktis, dan dorongan positif dapat memperkuat relasi interpersonal. Sikap suportif membantu individu merasa dihargai, dicintai, dan didukung sehingga mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Materi selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi interpersonal. Menurut Watt 2013, komunikasi interpersonal memiliki karakteristik atau aspek-aspek tersendiri yang membedakan jenis komunikasi lainnya. Ada beberapa karakteristik komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, selektif. Kita tidak mungkin berkomunikasi secara akrab dengan semua orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berusaha untuk membuka diri seutuhnya hanya dengan beberapa orang yang dikenal baik. Yang kedua ada sistematis, dikatakan bersifat sistematis karena ia terjadi dalam sistem komunikasi bervariasi. Komunikasi terjadi dalam konteks yang mempengaruhi peristiwa dan makna yang melekat terhadapnya. Terdapat banyak sistem yang melekat pada proses komunikasi interpersonal,
Setiap sistem mempengaruhi apa yang kita harapkan dari orang lain. Cara manusia berkomunikasi sangat beragam dan bervariasi. Yang ketiga, unik. Pada tingkatan yang paling dalam, komunikasi interpersonal sangat unik. Dalam interaksi yang melampaui peran sosial, setiap orang menjadi unik dan lebih, karena itu menjadi tidak tergantikan. Yang keempat, ada proses. Komunikasi interpersonal adalah proses yang berkelanjutan. Hal ini berarti komunikasi senantiasa berkembang dan menjadi lebih personal dari masa ke masa. Hubungan persahabatan dan hubungan romantis dapat tumbuh lebih dalam atau lebih renggang seiring berjalannya waktu. Hubungan dalam lingkungan kerja juga dapat berkembang dari masa ke masa. Yang kelima, ada transaksional. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal adalah proses transaksi antara beberapa orang. Ketika bercerita suatu yang menarik pada seseorang teman, ia tertawa. Ketika atasan Anda di kantor menjelaskan sebuah gagasan, Anda mengangguk sebagai tanda kalau Anda paham. Ketika Anda di rumah, orang tua bisa jadi kepala Anda untuk bertunduk sebagai tanda rasa bersalah. Yang keenam yaitu individual. Kita mengetahui bahwa bagian terdalam dari komunikasi interpersonal melibatkan manusia sebagai individu yang unik dan berbeda dengan orang lain. Yang ketujuh ada pengetahuan personal. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan pengetahuan personal dan wawasan kita terhadap interaksi manusia. Agar dapat memahami keunikan individu, kita harus memahami pikiran dan perasaan orang lain secara personal. Yang kedelapan, menciptakan makna. Komunikasi interpersonal adalah berbagi makna dan informasi antara dua belah pihak. Kita tidak hanya bertukar kalimat, tetapi juga saling berkomunikasi. Kita menciptakan makna seperti kita memahami tujuan setiap kata dan perilaku yang ditampilkan orang lain. Baik, jadi itulah tadi materi yang telah dijelaskan oleh teman tim saya. Langsung saja kita masuk pada kesimpulan materi kali ini. Jadi, relasi interpersonal adalah relasi yang terkelola dengan baik yang akan menghasilkan kompetensi diri yang berkualitas dalam kehidupan seseorang. Banyak ahli komunikasi hingga psikolog berpandangan bahwa kompetensi diri seseorang dalam relasi interpersonal akan membawa kesuksesan dalam banyak hal. Menurut Hayes 2006, berdasarkan hasil penelitiannya menemukan hal yang membedakan seorang manajer yang sukses dan tidak sukses dalam berdasarkan kompetensi interpersonal. Terkait kesuksesan dalam kehidupan dan karir pekerjaannya, menurut Sounds tahun 2000, berpandangan bahwa 80% faktor kompetensi relasi interpersonal menentukan efektivitas kehidupan seseorang dan pekerjaannya. Jadi itulah materi tentang relasi interpersonal. Kurang dan lebihnya maaf dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.